Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido Ineldika dengan NIM 0102524715. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal praktikum mata kuliah pengolahan data paralel dan terdistribusi pada kelas IF 21A. Pada UAS praktikum ini sendiri, saya akan menjalankan sebuah tutorial untuk mengenal CUDA secara sederhana. CUDA sendiri adalah merupakan sebuah platform komputasi paralel untuk menjalankan pemrograman yang merupakan model pemrograman populer dari NVIDIA. Kemudian CUDA ini berbasis C++. Oke, selanjutnya pada proses tutorial ini saya akan memulai sebuah program sederhana atau sebuah program C++ sederhana yang di sini menambahkan elemen dari dua array yang masing-masing array tersebut berisi 1 juta elemen. Di sini pada program ini akan membuat atau write sebuah file, yaitu file bernama add.cpp. Di sini dalam program ini sendiri bisa kita lihat programnya membuat 1 juta elemen dengan masing-masing array X dan Y. Kemudian dalam program ini sendiri juga menambahkan sebuah script atau coding yang bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat error dalam program tersebut. Kemudian di sini juga ada sebuah perintah delete untuk merilis memori yang sudah digunakan. Baik, di sini akan coba saya running untuk programnya sendiri. Baik, di sini untuk programnya sendiri telah berhasil dijalankan. Di sini programnya mengeluarkan output yaitu overwriting add.cpp yang artinya program ini sendiri berhasil menyimpan isi dari program tersebut di dalam sebuah file yang bernama add.cpp. Kemudian selanjutnya di bawahnya saya akan menjalankan sebuah script untuk melakukan compile terhadap file add.cpp yang telah dihasilkan dari program sebelumnya. Nah, di sini untuk program ini sendiri sudah dijalankan, yaitu sebuah program G++ atau compiler dari C++-nya sendiri untuk menjalankan file add.cpp-nya dengan inisialisasi yang bernama add. Kemudian kita jalankan lagi sebuah hasil dari compile dari file add.cpp tadi, yaitu add ini, dengan menggunakan script titik garis miring add. Di sini untuk output yang dikeluarkan atau hasil yang dikeluarkan itu memunculkan maksimal error 0. Artinya tidak ada error yang terjadi dan program sukses dijalankan menggunakan CPU. Kemudian di sini kita mulai untuk menjalankan sebuah program dengan paralel menggunakan GPU sendiri. Kemudian di sini disebutkan pada tutorialnya pada function add atau function add, di sini kita bisa menambahkan sebuah parameter global. Nah, fungsi parameter global di sini yaitu untuk membantu atau memberitahu compiler CUDA C++ bahwa program ini dijalankan menggunakan GPU dan bisa dipanggil oleh kode dari CPU seperti itu. Di sini kita bisa lihat parameter global itu ditaruh atau berada di posisi paling atas sebelum
function dari ADD tersebut. Kemudian parameter global ini bisa dikenal sebagai kernel atau GPU bisa dikenal sebagai kode perangkat atau CPU dikenal sebagai kode host. Kemudian selanjutnya pada tutorial ini kita bisa melakukan alokasi memori. Nah, alokasi memori pada GPU ini kita bisa melakukannya menggunakan metode yaitu namanya metode CUDA M alloc manage, di mana metode ini berfungsi untuk mengalokasikan memori yang dipakai atau yang diakses menggunakan CPU atau diakses menggunakan GPU. Nah, kemudian selain dari metode CUDA M alloc manage ini, kita juga bisa menggunakan metode CUDA free. Nah, metode CUDA free ini sendiri yaitu merupakan sebuah metode yang digunakan atau difungsikan sebagai metode untuk merilis memori. Jadi menghapus memori yang sudah tidak dipakai agar tidak terjadi atau menghindari sebuah memori leak. Kemudian untuk CUDA M alloc manage ini akan menggantikan metode new yang telah kita pakai sebelumnya di program sebelumnya. Berikut metode new ini kemudian kita ubah menjadi CUDA M alloc manage untuk mengalokasikan memori yang dipakai. Kemudian untuk metode CUDA free kita menggantikan sebuah metode delete untuk merilis memori yang telah X dan Y atau dua array yang kita pakai untuk 1 juta elemen yang kita bentuk. Kemudian bisa dilihat di sini bentukan dari script yang telah kita atau telah disesuaikan menggunakan metode dari CUDA M alloc manage dan metode CUDA free. Kemudian selanjutnya pada GPU sendiri atau pada kernel add kita bisa melakukan pengaturan sintaksis kernel CUDA yang di sini ditandakan dengan tanda kurung siku 3. Nah, pada tanda kurung siku 3 ini kita bisa menambahkan satu dan satu, yaitu satu blok dan satu thread. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan atau memanggil sebuah metode yaitu metode CUDA device synchronize. Nah, CUDA device synchronize ini sendiri ini berfungsi untuk menunggu atau membiarkan proses pada GPU sendiri selesai terlebih dahulu. Nah, nantinya ketika proses GPU sudah selesai, maka baru akan diproses hasilnya oleh CPU. Dan berikut bisa kita lihat untuk kode lengkap yang sudah dilakukan perubahan menggunakan GPU, di mana kita sudah menambahkan parameter global di atas function add atau ADD. Kemudian kita juga sudah menggunakan menggunakan metode CUDA M alloc manage untuk alokasi memorinya sendiri. Kemudian di sini kita juga sudah menambahkan parameter sintaksis CUDA-nya yaitu satu dan satu, dan metode CUDA device synchronize-nya untuk menunggu GPU-nya selesai terlebih dahulu sebelum diproses oleh CPU, dan metode terakhir yaitu metode untuk merilis memorinya yaitu CUDA free. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya, dan programnya sendiri menghasilkan sebuah file yang bernama atau dinamakan dengan add.cu. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan compile kembali terhadap file add.cu ini yang kita inisialisasi dengan nama add_CUDA. Di sini jika dilihat max error yang muncul adalah 1. Setelah saya coba baca max error 1 ini
itu menandakan sebuah error yang terjadi ketika sebuah elemen yang kita proses, dalam hal ini kita memproses 1 juta elemen, itu tidak bisa terproses sepenuhnya dengan satu thread yang ada. Jadi, satu thread yang telah kita atur pada parameter sintaksis sebelumnya, yaitu pada parameter di sini, run kernel untuk 1 juta data di GPU, itu tidak bisa memproses untuk keseluruhan GPU tersebut. Jadi hanya bisa memproses satu elemen saja, sedangkan elemen lainnya tidak terproses oleh threads tersebut. Makanya muncul error max error 1 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat profiling atas program yang telah kita jalankan. Dalam hal ini kita programnya tersebut bernama add_kuda. Kita bisa menjalankan sebuah command nvprof add.kuda. Di sini akan saya jalankan command nvprof add.kuda. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini kita bisa melihat hasil dari apa yang telah dijalankan atau berapa lama kernel tersebut dijalankan. Di sini kita bisa melihat command yang kita jalankan tadi, yaitu add_kuda, dan kita juga bisa melihat eh, eh, lama waktu API pemanggilan API atas operasi-operasi CUDA yang telah dilakukan. Di sini kita bisa melihat waktunya, berapa kali dia dipanggil, rata-rata waktu pemanggilannya, minimal dan maksimal waktu yang dibutuhkan dalam operasi atau API calls dari operasi CUDA tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah kita melihat profiling dari program tersebut, kita juga bisa melihat GPU yang dialokasikan terhadap program yang telah dilakukan. Dalam hal ini dialokasikan oleh Google Colab-nya sendiri. Nah, kita bisa menjalankan sebuah komen, yaitu NVIDIA SMI di sini. Nah, untuk melihat GPU yang dialokasikan, kita bisa melihat pada kolom name. Misalnya di sini ada Tesla T4, kita bisa melihat ID-nya, memory use-nya berapa, kemudian utilisasi GPU yang dipakai dalam penjalanan programnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat CUDA version-nya sendiri, yaitu 12.4. Nah, selanjutnya, tadi di awal kita telah mengatur parameter sintaksis itu menggunakan 1,1. Di sini kita juga bisa mengubah parameternya kembali menggunakan kelipatan 32, yaitu menjadi 256 threads, yang dianggap sebagai ukuran yang wajar dipilih dalam peluncuran GPU sendiri. Nah, ini bertujuan agar proses paralel yang digunakan pada GPU itu bisa memproses elemen tersebut dalam beberapa threads yang sudah kita tambahkan. Dari awalnya cuma 1 threads menjadi 256 thread. Nah, di sini kita bisa melihat ada metode thread ADX yang berisi indeks thread saat ini dalam bloknya. Kemudian ada metode block dim yang berisi jumlah thread dalam blok tersebut. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat final dari programnya yang telah kita ubah menjadi sintaksis 1256. Kita bisa melihatnya di sini parameternya sendiri sudah kita lakukan perubahan menjadi 1,256. Nah, di sini dari program tersebut sudah menghasilkan add_block.cu atau sebuah file yang bernama add_block.cu. Di sini kita bisa melakukan profiling kembali terhadap program yang atau hasil compile program yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat kembali dari komen add_block, kita bisa melihat kembali
peningkatan waktunya atau waktu yang digunakan dalam memproses atau menjalankan operasi dari kuda tersebut. Seperti yang tadi kita bisa melihat waktu pemrosesannya, rata-ratanya, minimal dan maksimalnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan penambahan kembali terhadap block size yang sebelumnya kita tambahkan menjadi 256. Nah, sebelumnya kita bisa melihat di sini masih ada max error 1. Nah, ini kemungkinan dari thread 256 yang telah kita atur belum cukup untuk memproses dari sejuta elemen yang ada di dalam program tersebut. Makanya di sini kita melakukan sebuah perhitungan yang menggunakan block size-nya 256 dengan blok yang kita atur itu yaitu menggunakan elemen n, di mana setidaknya jumlah blok itu mendapatkan hasil dari n tersebut. Jadi dari perhitungan ini harapannya satu elemen dari sejuta elemen itu bisa diproses minimal dengan satu threads yang ada. Jadi bisa diproses sepenuhnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini ada penambahan kembali dari blok IDX-nya dan blok dim dan grid dim-nya sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa menjalankan yang terakhir, script yang terakhir yaitu script yang mengeluarkan sebuah file bernama add_grid.cu, di mana ketika kita melakukan compile kembali dan selanjutnya dia akan overwriting add_grid.cu dan kita langsung melakukan profiling kembali dengan atas add_grid yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa melihat kembali bahwa komen tersebut telah mengeluarkan sebuah hasil dari waktu yang telah dilakukan dalam proses penjalanan kuda atau operasi kuda yang telah dijalankan. Bisa dilihat dalam rata-rata waktu yang telah dijalankan bisa signifikan atau cukup berkurang dalam rata-rata proses waktunya sendiri, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari tutorial introduction kuda menggunakan C++. Jika ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.